Pada zaman kerajaan, Raja Bangli membutuhkan masyarakat dari Desa Ngadat Bayung Gede ya, untuk membantu berbagai kegiatan penting. Kemudian masyarakat Bayung Gede yang tinggal di tempat ini, mereka mulai memutuskan untuk membangun di sebuah desa adat yang mana dalam pembangunan tersebut mengadopsi tradisi budaya dari desa adat sebelumnya. Di awal namanya adalah Kubu Bayung. Jadi kubu Bayung itu maknanya jadi masyarakat Bayung yang bikin kubu atau tinggal sementara di tempat ini. Nah kemudian penglipuran yang berasal dari kata pengeling pura atau ingat terhadap pura, tempat pemujaan para dewa-dewi, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga para leluhur kita. Jadi penglipuran juga berasal dari kata pengeling pura. Penglipuran juga dikenal dengan istilah pelipur lara. Jadi tempat untuk menghibur diri. Tata ruang di penglipuran secara umum itu dibagi menjadi 3 yang disebut dengan konsep Trimandala. Nah, di bagian utama mandala itu adalah tempat suci yang dibangun, yaitu pura, yang pura desa yang kita miliki. Kemudian di areal tengah kita memiliki pemukiman. Kemudian di areal yang paling bawah itu kita memiliki kuburan dan juga tegalan di mana masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian, sosial ekonomi lainnya seperti itu. Pembangunan penglipuran tidak lepas dari konsep filosofi Trihita-Karana. Keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dari areal atau luas wilayah penglipuran yang 112 hektar, itu terdiri dari 45 hektar terdiri dari hutan bambu, sehingga bambu merupakan material yang berkelanjutan yang bisa kita gunakan untuk berbagai kepentingan di desa adat penglipuran ini. Awal mula dijadikannya desa adat penglipuran sebagai salah satu desa wisata di Indonesia itu diawali dengan keinginan warga penglipuran untuk melestarikan adat istiadat kearifan lokal yang diawali dengan ingin mengkonservasi atau melestarikan arsitektur bangunan yang ada di setiap pekarangan-pekarangan rumah, yaitu angkul-angkul pintu gerbang masuk ya. Yang kedua itu adalah dapur tradisional, yang ketiga itu yang disebut dengan balai sakenem. Nah, salah satu yang sudah diwariskan dan masih kami tetap jaga sampai sekarang itu adalah hutan bambu. Ini adalah merupakan salah satu lahan konservasi kami di mana tidak diperbolehkan untuk mengalihfungsikan lahan ini sebagai bentuk misalnya contoh untuk pembangunan rumah, itu tidak boleh. Jadi bambu ini dapat difungsikan ya, yang pertama itu sebagai ekonomis. Yaitu kita bisa memanfaatkan bambu-bambu yang ada di hutan bambu ini untuk kerajinan. Nah, yang kedua, hutan bambu ini juga bisa dimanfaatkan untuk melestarikan bangunan adat istiadat yang ada di desa penglipuran. Religiusnya, ya, ini adalah area suci kami yang tertinggi. Nah, jadi ada pura, ada lingkungannya juga di sini. Nah, itu merupakan hal yang kami tetap jaga kelestariannya, di mana di hutan bambu ini juga ada tempat-tempat peribadatan untuk warga di sini. Itu. Nah, jadi untuk berkaitan dengan pandemi, desa wisata penglipuran ini tutup untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke penglipuran pada saat itu. Nah, terus apa giat atau langkah-langkah yang kami lakukan selama terjadinya penutupan? Ya, jadinya kita membaur, kita saling bantu-membantu, yang dipimpin desa adat. Nah, terus sumber dananya dari mana? Nah, sumber dananya itu adalah dari
pendapatan dari pariwisata. Nah, itulah yang kami gunakan, kami manfaatkan untuk membantu kesulitan warga pada saat itu. Sebelum Penglipuran itu dibuka, kami terlebih dahulu menyiapkan hal-hal yang nanti yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Jadi ketika wisatawan nanti berkunjung ke Penglipuran, itu sudah di setiap titik desa dan di rumah-rumah penduduk itu sudah disediakan pertama wastafel, tempat cuci tangan, terus di pintu-pintu masuk ke pekarangan rumah sudah ada hand sanitizer yang sudah ada di angkul-angkul. Nah, itu. Nah, terus kami juga tetap melakukan imbauan-imbauan kepada wisatawan yang datang ke Penglipuran supaya tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi Desa Wisata Penglipuran ini di dalamnya itu juga mempunyai paket-paket wisata yang bisa dilakukan ketika wisatawan ke Penglipuran. Yang terbaru itu adalah paket wisata menginap semalam di Desa Penglipuran yang dipadukan dengan makan malam atau dinner ya dengan khas menu Penglipuran itu bertempat di tengah jalan desa. Nah itu yang paket terbarunya kami, dan terus kita padukan kita kombinasikan juga dengan makan pagi atau breakfast di tengah jalan juga. Itu. Nah, terus ada juga paket-paket wisata yang berkaitan dengan budaya juga seperti pembuatan penjor, gebogan, ada cooking class ala Penglipuran ada juga. Itu. Jadi harapan kami ke depannya masyarakat kami tetap solid untuk melakukan pelestarian, dan juga pihak-pihak lain termasuk pemerintah, sektor-sektor privat atau private sector juga mampu akan mendukung kegiatan kami tanpa mengganggu tradisi budaya yang kami miliki pada saat ini. Nah, harapannya kami ke depan, karena Penglipuran ini semakin hari, semakin bulan, semakin tahun banyak dikunjungi, dan sudah barang tentu Penglipuran ini akan tetap eksis, tidak hanya didukung oleh warganya sendiri, tetapi karena sudah menjadi salah satu destinasi wisata. Jadi ketika nanti Penglipuran atau wisatawan yang akan berkunjung ke Penglipuran juga bisa membantu kami untuk menjaga lingkungan kami tetap bersih dengan cara salah satu adalah membuang sampah pada tempatnya.